Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-ayah Abba. Hadratul muhtaramin, para ahli, para ulama ingkang tansah kula tenggo fatwaipun. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Inayatul Mafkuhah, ugi Ibu Nyai Hajah Maula Ulfi Zulfa ingkang tansah kula tenggo fatwaipun ugi ingkang kula tauhidi. Dumateng panjenenganipun pengasuh pondok pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah Bintara Imam Gus Haji Zainul Arifin Ahmad ingkang dalem takzimi Wakil Bupati Kabupaten Malang yang terhormat, yang kami hormati Puspika Kecamatan Tirtoyudo, Kepala Desa beserta stafnya, hadirin undangan serta pengurus panitia penyelenggara Haul Al-Maghfurlah yang kelima yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada di tempat yang insya Allah penuh mubarak ini dalam acara Haul Al-Maghfurlah Romo Yai Ahmad Hasan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam tetap kita haturkan kepada Sang Reformis sejati, penegak kebenaran, pembawa obor penerang, pengibar panji Islam, tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini kami selalu penata acara. Langsung saja membacakan susunan acara sebagaimana berikut. Pertama, sudah barang tentu pembukaan. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kami tempatkan pada mata acara yang kedua. Sambutan-sambutan kami tempatkan pada anak tangga yang ketiga. Mau'izatul husna yang menempati di anak tangga yang keempat. Doa dan dirangkai dengan penutup. Untuk mengawali acara kita ini, mari kita buka dengan Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan acara ini terselenggara dengan lancar tanpa ada aral atau rintangan apapun dan benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ba'di Rasulillah bi karamati Rasulillah lahumul Fatihah. Terima kasih disampaikan. Untuk acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada yang bertugas, kami persilahkan. Kan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون
Terima kasih disampaikan. Untuk di acara yang ketiga, yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Fagur Rozi. Kepada beliau berdial kalau semoga aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Hadratal mukarramin wa bil khusus Sahibul Haul Rabbi Ruhinal Karim Al-Maghfurullah Romo Kiai Haji Ahmad Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhasabah Al-Mahbab Darul Imam, Punyai Haja Inayatul Maftuha, dan juga Ibu Haja Punyai Haja Maula Ulfi Zulfa, dan juga Kiai Haji Zainul Arifin Ahmad, dan juga keluarga dalam yang kami muliakan, Dr. Kiai Haji Faris Khairul Anam LC MHI, yang insya Allah akan memberikan mau'izatul hasanah. Alhamdulillah beliau hadir di hadapan kita. Saya ingat dulu beliau ngisi materi waktu saya ikut PKL di Lumajang ya, genetika aswaja dan kesejarahan NU. Alhamdulillah saya ikut PKL sebagai syarat menjadi ketua Ansor saat itu ya. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi ketua Ansor Kabupaten. Ini berkat ilmu panjenengan. Beliau juga hadirin sekalian adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Fakih Wakil Pandan Landung Wakil Kabupaten Malang, dan juga beliau adalah wakil ketua Aswaja Center Jawa Timur. Masih di Aswaja Center, alhamdulillah, luar biasa. Dan masih lagi beliau adalah sekretaris bidang fatwa MUI Jawa Timur. Harus ya ini, karena saya tadi googling ini ada videonya, kok salah nyebut. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Malang DRA Haja Latifah Shohid. Para hadirin, tahun lalu kita mengundang beliau, sudah hampir hadir, tapi tidak tahu ada acara di Lirboyo kalau tidak salah saat itu. Alhamdulillah hari ini beliau dikehendaki hadir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau sehat. Ada hal menarik punya ini. Semenjak Pilbub ini dipilih oleh masyarakat langsung ya. Ini penerus bupati selanjutnya itu selalu dari wakil bupati. Dulu mulai zamannya Pak Rubi diganti dengan Pak Sujud ganti Pak Rendra dilanjut dengan Pak Sanusi. Nah, mudah-mudahan 2029 nanti juga digantikan oleh wakilnya. Tepuk tangan untuk beliau. Serta itu aman punya ini. Pulau siap memantau punya ini. Ada 2 kepala desa ini, ada Pak Adek. Siapa Adek ini? Ada Abah Sahri juga. Insya Allah pulau siap memantau nanti. Mudah-mudahan kita kabul. Amin. Saya hormati para hadirin, para tokoh masyarakat.
para pengurus MWCNU, baik dari Suriah maupun Nvidia dan juga Badan Otonom, para hadirin sekalian, para wali santri, para jamaah, para alumni yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama mari kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan pertolongannya kita semua dapat berkumpul dalam acara pengajian akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus haul kelima Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Hasan, pendiri Pondok Pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah Darul Imam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang saya hormati, atas nama panitia saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada semua pihak, para jamaah, para panitia, pada warga sekitar, dan juga tentunya sahabat-sahabat alumni yang sangat membanggakan. Sejak persiapan hingga terselenggaranya acara ini, semua bergerak termasuk para alumni dengan sangat kompak, tidak hanya tenaga, pikiran, juga memberikan dukungan pembiayaan yang alhamdulillah juga jumlahnya tidak sedikit. Terima kasih sahabat-sahabat alumni, ada di mana saja ini alumni, tepuk tangan untuk alumni semuanya. Namun hadirin sekalian, yang jauh lebih berharga bagi kami santri yang masih berada di pondok, ini bukan seberapa dana yang terkumpul untuk mendukung acara kegiatan ini. Yang terpenting adalah bahwa ternyata masih begitu kuatnya sahabat-sahabat alumni. Para alumni telah berpencar, sudah memiliki keluarga, pekerjaan, profesi, kesibukan masing-masing. Tapi ketika pondok memanggil, ternyata kita masih mempunyai alamat yang sama, yaitu Pondok Pesantren Tercinta Nurul Muhasabah wal Mahabbah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para jamaah, wali santri, masyarakat, para donatur yang sudah mendukung acara ini, baik dengan tenaga, pikiran, materi maupun doa. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal jariah dan dibalas dengan keberkahan yang berlipat ganda. Amin. Para alumni hadirin sekalian yang berbahagia, haul bukan sekedar memperingati tanggal wafatnya guru kita tercinta. Haul adalah momentum untuk mendoakan, mengenang, sekaligus menyambung kembali hubungan batin, mempererat kembali hubungan batin antara santri dengan guru. Ada satu pemandangan yang menurut saya pribadi ini sangat mengharukan para sahabat-sahabat sekalian. Saya membayangkan seandainya beliau, dan kami yakin beliau saat ini melihat kita hari ini berkumpul, saya yakin saat ini beliau tersenyum melihat anak-anaknya kembali pulang, tersenyum melihat santri-santrinya yang dulu beliau didik, beliau doakan. Mungkin ada juga yang dimarahi karena kasih sayang. Hari ini berkumpul di pondok yang telah membesarkan mereka. Kita mungkin sahabat-sahabat sekalian tidak lagi tidur di kamar-kamar santri. Kita mungkin sudah tidak setiap hari duduk di hadapan beliau untuk mengaji. Tetapi mudah-mudahan status kita sebagai santri tetap diakui sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat alumni sekalian yang saya banggakan, bagi kita haul juga menjadi ajang reuni. Kita bertemu kembali dengan teman-teman seperjuangan. Dulu kita mungkin pernah makan bersama, atau mungkin ada yang kehilangan nasi, mau makan bersama, nasinya hilang dulu, mungkin bisa diingat sekarang ini. Ini ada pelakunya mungkin. Kita ngaji bersama, tidur berdesakan bersama, dimarahi, atau mungkin digundul bersama ini. Pak Gimin ada ya, Pak Gimin. Nah ini Pak Gimin yang paling galak dulu. Alhamdulillah sekarang sudah nggak galak. Hari ini sahabat-sahabat sekalian, itu semua menjadi kenangan yang sangat indah. Tapi reuni
pesantren tentu tidak boleh berhenti hanya pada nostalgia. Yang jauh lebih penting adalah mengingat kembali kalam-kalam atau dawuh-dawuh guru kita Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ahmad Hasan. Barangkali dulu ketika kita menerima nasihat, kita belum sepenuhnya memahami. Namun setelah kita hidup di masyarakat, berkeluarga, bekerja, dan menghadapi berbagai persoalan kehidupan, baru kita sering berkata dalam hati, oh iya benar, ternyata sampai sampai noyai yang ini. Ternyata benar apa yang didawuhkan oleh guru kita seperti ini. Karena itu sahabat-sahabat sekalian para alumni, cara terbaik menghauli guru bukan hanya dengan tahlil, mengirim doa, tapi juga menghidupkan nasihatnya dan meneruskan nilai-nilai perjuangannya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya izin untuk menceritakan sebuah pengalaman pribadi dengan beliau. Suatu ketika beliau pernah dawuh, sahabat-sahabat sekalian, kepada saya secara pribadi, "Khur, awakmu iso dadi opo ae. Awakmu bahkan iso oleh jabatan sing dhuwur," dengan menyebut jabatan tertentu saat itu. Tapi sing aku khawatir, nek awakmu terputus kok pondok, nggak nyambung maneh nang pondok. Jadi gini sahabat-sahabat Kororau sekalian, dulu beliau ini adalah sosok yang sangat memperhatikan kondisi rohaninya para santri. Kalau ingat dulu awal-awal mondok masih baru, ya namanya diminta untuk ngisi ngaji atau ngisi khutbah seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau dawuh duka luar biasa kepada saya. Karena apa? Hati masih kosong. Lek khitoban iso belajar, muhadharah iso belajar, khutbah iso belajar. Awakmu ngomong iso pengak dirungono wong. Tapi apa sing kok ngomongno iku ngracuni wong sing kok jarang. Jadi orang-orang yang mendengar itu bukan semakin padang tapi tambah petang. Akhirnya sampai sekian tahun nggak boleh ngisi acara, diminta khutbah. Hingga pada saatnya kemudian tiba, mulai diizinkanlah saya secara pribadi untuk ikut tumut-tumut di Nahdlatul Ulama, menjadi ketua Ansor di kecamatan, dan sampai kemudian ikut menjadi pengurus MWJ, mulai ngisi pengajian-pengajian, dan tibalah titik kula niki merasa jenuh dengan kegiatan-kegiatan di luar, sehingga kula matur kepada beliau, yai umpami kula fokus di pondok mawon, kula tetap nggih kepala sekolah dan ngajar di pondok terus pundi. Karena di luar merasa jenuh, yang ditemui ya wong-wong ikut tok, sing dibahas ikut tok. Wah, beliau malah duka. Lho ya ora iso. Ha iki awakmu kudu wis utuh. Jadi kalau dulu gak boleh ngisi acara-acara, kalau sekarang menolak untuk ngisi acara-acara pada posisi-posisi tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu, ini malah gak boleh nolak. Nah ini sehingga kemudian lanjutan dari itu beliau tahu, awakmu iki iso dadi apa? Tadi jabatan apa kamu iso? Tapi aku khawatir kamu nanti terputus dari pondok. Nah, semakin kesini sahabat-sahabat sekalian, semakin memahami dalamnya dawuh beliau tersebut. Ternyata yang dikhawatirkan oleh beliau bukan apakah santrinya kelak menjadi orang besar atau tidak, bukan apakah santrinya memiliki jabatan atau tidak. Beliau seolah mempersilahkan anak asuhnya untuk mengisi, untuk menjadi apa saja, melangkah sejauh-jauhnya, mengisi ruang-ruang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi yang beliau khawatirkan adalah hanya satu, jangan sampai semakin tinggi kita melangkah, kemudian semakin jauh kita dari pondok. Inilah kekhawatiran beliau. Karena itu sahabat sekalian, dawuh tersebut kiranya bukan hanya kemudian relevan untuk saya sendiri, tapi juga sahabat-sahabat sekalian yang saat ini tentunya sudah berjuang di tengah masyarakat. Karenanya sahabat sekalian, jangan pernah putus dari pondok, jangan pernah putus dari guru kita. Ketika Allah mengangkat kita, usaha kita mulai sukses, karir kita mulai baik, jabatan kita mulai naik, tetaplah sambung dengan guru dan pondok. Begitu pula ketika keadaan sedang sulit, ketika keluarga mempunyai persoalan, usaha sedang tidak baik-baik saja, hati sedang gelisah atau tidak tahu lagi harus melangkah kemana,
jangan pula menjauh dari pondok dan guru kita. Sebab jabatan bisa datang dan pergi, kesuksesan bisa naik turun, keadaan bisa berubah kapan saja. Tapi selama ketersambungan dengan guru dan pondok terus kita jaga, insya Allah satu hal, sahabat-sahabat sekalian, ini yang bisa kita harapkan, yaitu adalah barokah guru kita, barokah ilmu, barokah umur, barokah keluarga, barokah pekerjaan, serta barokah dalam perjuangan dan pengabdian kita. Para alumni sekalian yang saya banggakan, karena itulah pondok ini adalah rumah kita, guru-guru kita adalah orang tua kita, dan semua alumni ini adalah saudara kita. Pondok juga harus tetap menjadi tempat sambat kita, tempat kita pulang, dan rumah tempat kita mencurahkan kegelisahan. Setelah keluar pondok, persoalan hidup semakin beragam. Ada persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, pergaulan, bahkan persoalan ketika kita berkhidmat di tengah masyarakat. Pada saat seperti itulah jangan lupa jalan pulang, yaitu ke pondok kita tercinta. Kalau pikiran sedang penuh, datang ke pondok. Kalau hati sedang gelisah, datanglah ke pondok. Kalau menghadapi persoalan yang tidak tahu bercerita kepada siapa, datanglah ke pondok, sahabat-sahabat sekalian. Sowanlah kepada guru, sowanlah kepada ibu nyai, kepada Ghuzan, kepada ustadz yang ada, mintalah nasihat dan doa. Kalaupun tidak sempat berbicara banyak, sekedar datang duduk kembali di lingkungan pondok dengan membaca Al-Quran, tahlil, mengirim doa Al-Fatihah, insya Allah ada ketenangan yang kita peroleh. Sebab sahabat-sahabat sekalian, pondok bukan sekedar kumpulan bangunan. Di tempat ini ada doa-doa para kiai, ada bekas sujud para masyayikh, ada ilmu yang diajarkan, ada Al-Quran yang dikumandangkan, ada sholawat yang dilantunkan, dan ada keberkahan yang terus kita harapkan mengalir dari generasi ke generasi. Maka jangan pernah merasa terlalu tinggi untuk kembali ke pondok ketika kita sudah dalam keadaan yang enak atau pada jabatan tertentu. Dan jangan pernah merasa terlalu terpuruk sehingga kita malu untuk kembali ke pondok. Saat kita berada di atas, jangan lupa pondok. Saat kita berada di bawah, jangan lupa pondok. Ketika yang kita cari adalah kesuksesan, maka yakinlah bukan hanya sukses yang diharapkan oleh guru kita, tapi adalah kesuksesan yang disertai dengan keberkahan. Barangkali dawuh tadi bisa kita ringkas dalam satu pesan sederhana. Dadi opo wae, tekano ngendi wae, nanging aja nganti pedhot karo kiai lan pondok. Oleh karena itu mudah-mudahan setiap kali kita datang membawa kegelisahan ke pondok, sahabat sekalian, kita pulang membawa ketenangan. Atas nama seluruh panitia, kami juga menyampaikan mohon maaf apabila dalam hal mempersiapkan ini masih banyak kekurangan di sana sini, baik mulai dari penempatan, suguhan dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan satu hal jangan pernah kita lupakan, sejauh apapun kita melangkah, setinggi apapun kedudukan kita, dan seberat apapun persoalan kita, jangan lupa jalan pulang kita ke pondok pesantren yang tercinta. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang kedua, yakni sambutan Wakil Bupati Malang, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Berada Haja Latifah Sohib. Matang panjenengan ibu bekar kaulo semoga agan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram, para alim ulama, wabil khusus Ustadz Faris. Mas Fathur, saya ini kenal Ustadz Faris sudah lebih dari 10 tahun. Karena dulu kalau main ke rumah, Ustadz ya, saya kira masih Jopar petak mantu. Ternyata waktu itu wis kagungan putra 2, karena Ustadz Faris ini teman ya Ustadz, sama-sama menantu saya yang sekarang alhamdulillah sama-sama berkhidmah di Universitas Negeri Malang, satu jurusan, sama-sama dosen di Bahasa Arab. Mugi-mugi barokah Ustaz. Para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, Bu Camat dan Forkopimcam Tirtoyudo atau yang mewakili yang saya hormati, pengasuh pondok pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah Itoharil Imam Kiai Haji Zainul Arifin Ahmad MA atau Gus masih muda, nanti Gus tua Gus kita aturi Kiai Gus Zainul Arifin beserta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah Itoharil Imam, khususipun Bu Nyai Hajah Imna Maftuhah, Ibu Nyai Hajah Maula Urfi Zulfa, dan sedoyo putra putri almarhum almarhumah Romo Kiai Ahmad Hasan, segenap jajaran panitia haul dan pengajian akbar, para alumni, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini yang sing rawuh sing kathah ibu-ibu muslimat Tirtoyudo, sahabat-sahabat Fatayat, Ibnu, IPPNU, Ansor, mas-mas Banser yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh jamaah beserta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, bersama-sama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita ditakdir oleh Allah bisa sowan ke pondok ini dalam rangka memperingati haul yang kelima Romo Kiai Haji Ahmad Hasan. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini membawa keberkahan dan bisa memberikan support kepada keluarga untuk melanjutkan perjuangan almarhumah Romo Kiai Haji Ahmad Hasan. Karena tinggalan pondok niki kadang-kadang nek ditinggal kali muassis niku naik turun nggih Gus nggih. Saya merasakan itu membersamai ayah saya waktu ditinggal oleh almarhum Mbah Kiai Bisri Samsuri, karena Mbah Bisri ini diparingi yuswa panjang dengan Gusti Allah sampai mendekati usia 100 tahun. Waktu Mbah Bisri sento, Mbah Bisri kagungan putra 6, 3 perempuan, 3 laki-laki. Ingkang lajeng jaler Kiai Ahmad Bisri itu beliau agnia, jadi petani, sawahnya berhektar-hektar, ya. Dan ini yang menopang ekonomi pesantren, yang mendampingi Mbah Bisri menopang ekonomi pesantren Kiai Ahmad. Nomor kali Bunyai Mu'assomah Bisri itu meninggal masih muda, kagungan putra 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Putri yang pertama itu ibunya Muhaimin Iskandar. Putri yang kedua ibunya Saifullah Yusuf. Jadi Muhaimin sama Saifullah itu misanan. Jadi nek ketoke viral tukaran niku awu-awu. Ya iya, karena Saiful itu sanawiyahnya di denanya. Dia tinggal di rumahnya budenya. Kalau ngaturi bupuh di keluarga kami ngaturi bude itu bupuh. Ibu sepuh kan gitu. Kalau bude kan ibu gede kan itu. Bupuh ya. Tinggalnya di situ sampai tamat sanawiyah. Saya juga tinggal di situ. Di ya ibunya Muhaimin itu yang ngajar.
ngaji Quran, ngaji kitab sama ayahnya Muhaimin Kiai Iskandar. Karena Kiai Iskandar ini dari Lirboyo, jadi santrinya Kiai Mahrus Ali, jadi langsung yang mengajar Kiai Marzuki sama Kiai Mahrus Ali. Kemudian putri yang ketiga ibunya Gus Dur, ibunya Solih. Keempat itu mertuanya Kiai Sahal Mahfud, ibunya Bunyai Sahal. Kemudian putra yang kelima Kiai Aziz Bisri, itu mertuanya Kiai Aziz Masuri yang dulu banyak menulis buku-buku di Kementerian Agama. Mungkin panjenengan yang mengajar di Sanawiyah Aliyah banyak menggunakan buku-buku yang ditulis atau hasil karya Kiai Aziz Masuri. Kemudian yang terakhir ayah saya Sohib Bisri. Jadi waktu Mbah Bisri meninggal, putranya yang masih hidup tinggal ayah saya. Otomatis yang melanjutkan ke pengasuhan di pesantren adalah putra kakung ngoten nggih. Jadi Gus niki panjenengan yo oleh nggih innalillahi nggih Gus nggih ditinggal masih usia sangat muda. Kalau ayah saya kan pun usianya sudah malang melintang lah untuk di perjuangan sebagai ketua PJNU, pernah menjadi pimpinan DPRD waktu zaman Front Pemuda dan sebagainya. Jadi titisan politik itu titisan dari keluarga ayah saya ini. Karena mbah saya, Mbah Bisri, pernah menjadi anggota DPR MPR RI beberapa periode sejak konstituan terdulu setelah Indonesia merdeka. Jadi kalau Pak Fatur tadi menyampaikan niki kebiasaan lah ngoten nggih. Tapi kula niki napa jere Gusti Allah ngoten Ustaz. Wong saya dulu pegawai negeri, so tadi anggota DPR RI yang enggak nyongko nggih. Kemudian nyalon pertama jadi, nyalon kedua tidak jadi. Nyalon kedua jadi. Kemudian ditugaskan untuk maju bupati gak jadi. Nyalon ketiga DPR RI gak jadi, tapi jadi wakil bupati. Ini bukan sudah garisnya Gusti Allah sudah merencanakan seperti itu. Ke depan bagaimana saya serahkan datang tersantun Allah Subhanahu wa taala. Kalau derek tatanan Gusti Allah yang terbaik. Dan mudah-mudahan kalau Allah mentakdirkan mungkin manfaat untuk Kabupaten Malang. Ini mawon sing kula suwun karena dimanapun saya diberikan jabatan oleh Allah, satu yang harus saya lakukan adalah melanjutkan perjuangan para muassis Nahdlatul Ulama itu. Jadi waktu pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kebijakan zonasi, kebijakan full day school itu yang menentang adalah kami, karena kami dapat amanah dari PBNU secara langsung untuk menolak full day school karena ini akan mengancam keberadaan TPQ atau madrasah diniyah yang diselenggarakan di sore hari. Jadi dimanapun saya ditempatkan oleh Allah harus tetap niatnya adalah untuk perjuangan. Salawat salam mudah-mudahan tetap bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para yai, para bunyai, ustadz, ustadzah, dan bapak ibu sekalian yang saya muliakan, hal ini juga dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek boten salah, kalau ini gak pati, saat ini gak pati eling tanggal Ustadz, jadi kepala daerah ini boten enten Sabtu, gak ono Minggu, gak ono jam isu, gak ono jam malam, kadang-kadang bengi ini gak diundang nopo bersih desa, kadang-kadang. Jadi insya Allah ini tanggal 9 Rabiul Awal, bertepatan dengan 9 Rabiul Awal. Alhamdulillah di tempat ini kita bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah memberikan teladan yang begitu lengkap dalam kehidupan. Beliau adalah pemimpin yang adil, pribadi yang santun, penuh kasih sayang, pemaaf, jujur, amanah, dan senantiasa mengutamakan kemaslahatan umat. Karena itu kita ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, pertanyaan penting yang harus kita hadirkan dalam diri masing-masing adalah sudah sejauh mana akhlak Rasulullah SAW kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karena itu ketika kita memperingati Maulid Nabi, pertanyaan yang harus kita hadirkan dalam diri kita masing-masing adalah yang tadi saya sampaikan, sudah sejauh mana kita menteladani akhlak beliau. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, kemajuan teknologi yang luar biasa, serta derasnya arus informasi dan media sosial, keteladanan Rasulullah SAW justru semakin relevan untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat iman, mulia akhlaknya, santun perilakunya, dan bermanfaat bagi sesama. Saya kira pesantren ini insya Allah telah mempersiapkan semua yang kita harapkan. Di pondok pesantren oleh karena itu pondok pesantren ini menjadi sangat penting. Pesantren bukan hanya tempat untuk mendalami ilmu agama, tetapi juga merupakan tempat membangun karakter, menanamkan adab, membentuk kemandirian, serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Bapak Ibu, para yai, para punyai, ustadz-ustadzah, dan hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang sama kita juga memperingati haul kelima Romo Ki Haji Ahmad Hasan, pendiri Pondok Pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah Bitoharil Iman. Haul pada hakikatnya adalah momentum untuk mengenang jasa, mendoakan, serta meneruskan nilai-nilai kebaikan yang telah diwariskan oleh para ulama dan pendahulu kita. Tadi Ketua Panitia Mas Fatkur sudah mengingatkan kepada para alumni bagaimana kegigihan Romo Kiai Hasan dalam mendidik para santri. Almarhum Romo Kiai Haji Ahmad Hasan telah memberikan sebuah warisan yang sangat berharga, yaitu pondok pesantren dan tradisi pendidikan keagamaan yang insya Allah akan terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Tirto. Ada sebuah ungkapan yang sangat indah, yaitu al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maka perjuangan para ulama tidak berhenti ketika beliau wafat. Perjuangan itu akan terus hidup melalui ilmu yang diajarkan, santri yang dididik, akhlak yang ditanamkan, serta masyarakat yang mendapatkan manfaat dari keberadaan pesantren. Karena itu, mari kita doakan semoga Romo Kiai Haji Ahmad Hasan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jariahnya sudah luar biasa, terutama jariah ilmu yang sudah diajarkan kepada para santri. Saya yakin semua alumni pasti setiap hari mengirimkan doa, membacakan Fatihah kepada Romo Kiai Ahmad Hasan. Itu yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain selain para kiai dan para guru. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Semoga melalui peringatan ini kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin kuat, keimanan kita semakin kokoh, dan akhlak kita semakin baik. Saya juga menyampaikan penghormatan dan doa terbaik dalam haul kelima Romo Kiai Haji Ahmad Hasan. Semoga seluruh perjuangan beliau menjadi amal jariah yang tidak pernah putus dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Semoga pondok pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah Bitoharil Iman semakin maju, berkembang, istiqomah dalam mendidik generasi, serta terus memberikan manfaat bagi umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para yai, para punyai yang saya hormati, izin saya akan membacakan sebuah pantun. Terus saya saat ini nek gak berpantun niku mboten ujang. Nggih Ustaz nggih. Ketirtayuda membawa kurma. Kurma dimakan manis rasanya. Maulid Nabi kita jadikan penuh makna. Mari bersama teladani akhlak Rasulullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon bacaan Fatihah untuk keselamatan pelaksanaan Muktamar NU yang sangat kita cintai, yang akan dilaksanakan insya Allah pada mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 31 Agustus di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Mugi-mugi NU selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari segala cobaan dan iming-iming. Al-Fatihah. Matur nuwun. Terima kasih disampaikan untuk di acara yang keempat yang di Mu'ayyidatul Hasanah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Faris Khairul Anam LC MHI di badan panjenenganipun Mutia Kaulo sebagai agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing dugi gangsal ewu, sing jawab gangsal atus. Kula ulangi salam kula, sing jawab salami banter. Kula gunakaken mugi-mugi utamin dan lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banter ketor oleh akeh utane. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para sepuh ini sepuh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Ibu Nyai Hajjah Inayatul Maftuhah matta'anallahu bituli hayatiha syarifah, panjenenganipun Ibu Nyai Hajjah Maula Ulfi Zulfa matta'anallahu bituli hayatiha syarifah,
Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah di Taharril Imam, rekan kami satu perguruan dan Al-Ahqaf Yaman, meskipun kenalnya setelah beliau pulang dan langsung akrab, dan kami punya persahabatan yang lucu dan gila. Beliau lucu, saya tidak gila. Saya sudah tahu beliau nalikane panggih almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Ahmad Hasan iki ping kalih. Yang pertama mantun ngaos Riyadul Jannah. Terus ketika ramah tamah beliau menyampaikan kula kepingin berangkataken putra kula ten Al-Ahqaf. Dereng sempat panggih. Pertemuan yang kedua ten Darul Ruh wa Dakwah Bangil Pasuruan. Saat itu tes masuk perguruan tinggi ten Al-Ahqaf. Loh temriki Kyai. Nggih, ingkang kula maturaken sakmenika tes. Terus berangkat tanpa pernah bertemu dengan Guzen. Tidak lama sekian tahun berikutnya mireng beliaunya kabundut, dan pertemuan hanya 2 kali itu insya Allah kita sepakat dengan apa yang ditinggalkan ini. Semoga semuanya menjadi prestasi kehidupan dan prasasti setelah kewafatan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah ini senantiasa ditulungi Gusti Allah semuanya dan selamanya. Allahumma amin. Ingkang kula mulyakaken Ibu Nyai Hajah Latifah Shadiq, Ibu Wakil Bupati Malang. Leres ingkang didhawuhaken sering dolan teng dalem beliau, keranten menantu beliau, tepatnya Profesor Dr. Yusuf Hanafi, menika senior kula, ustadz kula, dan yang membimbing kami untuk juga masuk perguruan tinggi teng Yaman. Kula tasih imut nalikane dibimbing kali menantunya Bu Hajah Latifah menika. Terus saya baca sorogan teng ngajenge Prof Yusuf, seharusnya kula waos bikita bin bismi. Ustaz Yusuf niki mirengaken kula rada ngantuk, tapi keranten waosan kula salah. Bismi niki kula waos bikita bin basimin. Langsung kaget, basimin. Sampai sekarang akhirnya berkiprah di tempat yang sama di Universitas Negeri Malang. Tapi beliau sudah duluan jadi guru besar. Sampai kadang kula sakaken, Ustaz Yusuf wis enak-enak dadi dosen kok dadi guru maneh. Soalnya dados napa? Guru besar. Kita doakan semoga juga Ibu Nyai Hajah Latifah Shadiq senantiasa mendapatkan kekuatan, kesehatan lahir batin, dan pitulung agung dugi Gusti Allah dalam mengemban amanah di Kabupaten Malang ini dengan baik, dengan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap musbika, perangkat desa, wali santri, jamaah dan alumni, pangapunten boten saged nyebar setunggal-setunggalipun. Insyaallah kula wau matur ten Bu Nyai Hajah Latifah, insyaallah ceramahnya tidak dawa-dawa. Napa dawane? Meskipun tidak dawa, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Kula wau ningali kalih Guzen dikirim pendampit niki wonten gerak jalan. Sedangkan maghrib kula wonten ngaos teng Masjid Agung Jamek Malang. Lah kira-kira panitia nyediakno helikopter apa ora niki? Lek Bu Nyai Hajah Latifah wonten patwale, lek kula nggih ngundang-undang dhewe golek dalan-dalan dhewe. Insyaallah 30 menit mugi-mugi barokah manfaat. Allahumma amin. Tadi didhawuhaken oleh ketua panitia sahabat Ustadz Fakhur Razi, disampaikan bahwa pesantren ini memang tempat kembali yang terbaik
Ketika di luar ada masalah, kesenjangan antara seharusnya dan senyatanya, problematika berbagai macam hiruk pikuk dunia, percayalah bahwa pesantren adalah tempat kembali terbaik. Dan kita semua yang alumni pesantren meyakini, menyadari bahwa pesantren memang bukan tempat yang asik untuk pacaran, tapi pesantren tidak pernah gagal dalam persahabatan dan kekeluargaan. Gini apa nggih? Semuanya merasakan itu. Tempat mandinya sama, tempat kita minum airnya sama, tempat tidur kamarnya sama, kekeluargaan, persahabatan, dan insya Allah ini akan selama-lamanya. Apalagi ketika yang memanggil kita adalah haul guru. Kita memiliki guru, role model, uswah hasanah yang sekaligus mengajarkan kepada kita semuanya tentang bahwa urip niki kedah urip. Ada cerita di surat Yasin. Lek yang NU muslimat mesti pun apal surat Yasin. Kalau lek ngaos terus ten ngajenge wonten Bu Latifah niki emut lek ten muslimat Kota Malang. Lek ngaos beliau di depan ngeten, tapi waktu itu masih DPR RI. Ten Malang niki kula sering diundang kali muslimat, tapi mboten nate diundang kali Fatayat. Kula mboten serah napa. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan surat Yasin ada cerita lelaki dari ujung kota. Ayatnya berbunyi, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'un mursalin. Alhamdulillah jamaah Tirtoyudo apal Quran kabeh. Kula sentil awal ayatnya panjenengan saged ngelanjutaken, berarti apal Quran nih. Barokah Yasin tahlil. Cobi kula tes ayat lintune wasiqal ladzina taqau lanjutane napa? Tege. Kula kinten hafidh niki ya tibake popat kabeh. Semoga di antara anak kita ada yang hafal Al-Qur'an. Semoga di antara menantu kita ada yang hafal Al-Qur'an. Kata anak muda sekarang, punya pasangan hidup yang hafal Quran itu enak. Quran saja dijaga apalagi kamu. Coba tangan kanan diangkat. Niki mendel mirengaken ngomong lamun. Coba tangan kanan diangkat tanpa terkecuali. Diangkat semuanya, kula ngetes. Berjalan 7 menit pinten-pinten sampun ngelamun do dereng. Telunjuk sama jempol dibikin pola melingkar. Bulat ngeten. Niki salam ten pondok kami ten Wakir. Merangkai angka 3 dan 0 30. Salam hafal Quran 30 juz. Tapi gak dihafalakan, gak diangkatnya tentu mau hafal ya. Coba dari mantu nih sampai 30 menit makanya ngeten terus nih. Niki lek difoto moro viral pondok iku zen. No anuru ono baiat ya. Coba tangan kanan diangkat, jempol sama telunjuk dibikin pola melingkar dengan gerakan cepat tirukan saya, taruh di dagu masing-masing. Dagu. Halo. Makanya kula rada curiga sen. Wong-wong ini meneng ngrungokno napa nglamun. Sik kae 8 menit lah kok dagune iki ndak mriki iki. Lah contone salah. Lah salah lah kok dicontoh. Niki napa niki dagu napa dahi? Cara Jawane napa cara Tirtoyudo? Niku lak kasar niku bathuk. Sing halus napa? Palarapan. Lek bathuk kasar. Napa malih jenengan tambahimu. Dhewe. Sallu ala Nabi Muhammad. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Lalu datang lelaki dari ujung kota dan mengatakan, wahai kaumku, ikutilah para utusan ini. Settingnya adalah ketika Nabi Isa alaihissalam mengirim 2 utusan ke suatu kampung, lalu dua-duanya ditolak mentah-mentah oleh warga kampung itu.
padahal keduanya akan mendakwahkan kebaikan. Dikuatkan dengan utusan yang ketiga ditolak, bahkan ketiganya dibunuh. Ketika melihat ada kebenaran ditolak mentah-mentah, lalu datanglah lelaki dari ujung kota yang dia bukan seorang ulama, dia bukan seorang utusan Allah, tapi seorang laki-laki yang iman sudah masuk ke dalam hatinya. Lelaki dari ujung kota ini bernama Habibun Najjar. Sinten Habibun Najjar. Dia mengatakan kepada penduduk kota, wahai warga kampung, warga kota ini, ikutilah ajakan kebenaran dari para utusan Nabi Isa alaihissalam ini. Menafsirkan ayat ini para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, Al-Imam Asy-Sya'rawi lalu membagi manusia menjadi 4. Jenengan apalaken sekawan iki, mangke terakhir kula tangletaken malih sing saged jawab kalih Wagub disediakan hadiah dan door prize. Hadiah yang paling murah sepeda motor NMAX berupa brosurnya saja. Jalan Libawan bisi-bisi opo nang Baris kok janjeni NMAX barang. Insya Allah hadiah sing paling mahal santri diumrohkan semuanya. Tapi kumpulnya di depan Masjidil Haram. Jenengan amini kemawon, insya Allah saged kempal ten ngajenge Masjidil Haram, sampun saged tumbas tiket montor mulut. Allahumma amin. 2017 kula haji kali beliau haji plus, kula diundang Raja Salman. Nggih gratis niki wae, diamini kemawon. 4 kategori manusia. Supaya apa? Kita yang hadir haul orang-orang saleh ini. Ketika Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan inda dzikris shalihin tanzilur rahmah, ketika menceritakan profil biografi manaqib orang-orang yang saleh akan diturunkan rahmat Allah. Pertanyaannya mengapa? Salah satunya karena yang dibahas adalah ilmu, yang dibahas adalah kebaikan, dan itulah fitrah manusia diciptakan oleh Gusti Allah. Kita ini secara fitrah diciptakan oleh Gusti Allah wonten kalih. Yang pertama dados tiyang ingkang sae, ingkang nomor kalih kalau sudah menempa diri, kualitas diri menjadi orang yang baik, mari kita tebarkan kebaikan dan kemanfaatan ini kepada orang lain. Jadi apapun dalil yang pertama bahwa kita ini aslinya diciptakan jadi orang baik. Gusti Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan untuk mengabdi kepada Gusti Allah. Dalil yang kedua bahwa kita tadi mendengar dari Ustaz Fatur Razi, dari Ibu Wagub, ayo tebarkan manfaat jadi apapun profesi kita. Karena memang kita ini diciptakan oleh Gusti Allah secara fitrah untuk menebarkan kebaikan dan kemanfaatan kepada orang lain. Dalilnya inni jahilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, apapun profesinya, apapun statusnya, apapun aktivitasnya. Pokoknya saya tebarkan kebaikan dan kemanfaatan itu. Maka kita ambil, kita bermuhasabah, ngerogoi jitoke dhewe. Dari 4 kategori ini, Al-Imam Asy-Sya'rawi dalam kitab Tafsir Khawatir menafsirkan tentang kisah lelaki dari ujung kota. Ada kategori manusia yang pertama, rajulun watonuhu nafsuhu wadatuhu. Ada orang yang hidupnya itu orientasinya, tujuan hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Dia melihat orang lain harus memberikan manfaat kepada dirinya, tapi dia melihat dirinya sendiri tidak harus memberikan manfaat kepada orang lain. Niki lek tirose tiyang Jawa, urip golek penane dhewe. Bahasa Indonesianya hidup cari enaknya sendiri. Lek cara bahasa Jermane kardiman, karep dibih nyarese nyaman.
Banyak kantor yang betul. Banyak kantor yang betul. Betul man ya. Saya disebut kali MC kalau mau LC. Aslinya LC itu Lumajang City. Kelanten kula dugi Pronojiwo Lumajang. Kelahiran. Lek wangsul nggih lintang mriki niki. Abah aslinipun Malang, mondok ten Raudhatul Ulum, Ganjaran Gondang Legi, tahun 50-an ten Yai Yahya Syabrowi, terus dados dikirim kali Yai Yahya ten Pronojiwo Lumajang. Terus angsal bumi ingkang asli Pronojiwo. LC Lumajang City. Tapi kalau kata istri saya, LC lelaki cakep. Sopo maneh sing muji lek gak bojone dhewe. Tapi keranten kula nggih ngajar ten UM ten kampus, langsung sarungan pun gak penak celonoan, makanya LC niku nggih lali celonoe bareng. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pun kurang 15 menit lagi. Karena air sudah datang, tambah 2 jam. Dan insya Allah tidak panjang. Yang penting oleh-olehnya mugi-mugi manfaat, jadi bekal yang baik untuk kehidupan kita. Kategori manusia yang kedua, kalau yang pertama kalau orang yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, rajulun watanuhu ayyaluhu wa ahlu. Ada orang yang hidupnya itu untuk istri dan keluarganya. Niki nggih sampun sae. Tapi mosok rek urip 20 tahun, 70 tahun, masa hidup ini hanya untuk anak dan istrinya? Injing berangkat nyambut damel sonten wangsul dalu istirahat. Injing berangkat malih sonten wangsul dalu istirahat. Sudah baik dia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, tapi kita ingat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dawuhipun Kiai Haji Tolha Hasan nalikane 100 harinya Kiai Haji Ahmad Hasan Muzadi, dan kedua guru ini telah kapundhut semuanya. Semoga Allah merahmati beliau dan guru-guru kita semuanya, orang tua kita semuanya. Allahumma. Yai Tolhah nate dawuh kula mireng piyambak ten Al-Hikam Malang. Orang hidup hanya untuk dirinya sendiri dibandingkan dengan hidup untuk keluarganya, dibandingkan hidup untuk lingkungan dan masyarakatnya. Sing didahar sedinten pinten piring niki nggih sami. Paling ya 3 piring, sakpol-pole 4 piring. Urip gawe awake dhewe, urip gawe lingkungan masyarakat, yang kita makan sama pada orang lain semampu kita. Jangan menjadi orang-orang yang tardiman kalau lek cara ten Pronojiwo Lumajang wonten perkumpulane jenenge ANI, Aliran Jedideg Indonesia. Ono perjabati jedideg, ono haule gurune santri alumni kok jedideg. Niki perkumpulane namine napa? Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq min ilmi. Yang punya ilmu sedekahkan ilmunya. Dosen dengan jajaran dewan guru memiliki ilmu. Apa yang bisa diberikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa man kana lahu malun falyatasaddaq min malih. Yang punya harta sedekahkan hartanya. Perkumpulan semacam ini wonten olah pikir, olah tenaga, olah waktu, olah dana, olah pikir, ada panitia yang memikirkan, olah waktu, kita mengorbankan waktu kita memanage sebaik mungkin. Olah tenaga, wonten sing masang tembang terop kados mekaten mengorbankan tenaganya. Yang keempat olah dana. Konon yang keempat ini juga penting. Kanten kalau semua olah ada, olah pikir ada, olah tenaga ada, olah waktu ada, tapi mboten enten olah dana, hasilnya olahraga. Ya sampun sae, tapi kan untuk pribadinya sendiri. Sedangkan kita membicarakan kemanfaatan untuk orang lain. Wa man kana lahu jahun falyatasaddaq min jahil. Yang punya jabatan kedudukan RT, RW, kepala desa, lurah, bupati, gubernur,
dengan jabatannya apa yang bisa dia berikan untuk pendidikan dan dakwah untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun profesi kita, Ustaz kula mboten gadah ilmu ingkang kathah, kula mboten gadah jabatan, kula mboten gadah arta ingkang kathah, tapi kula ambek anuzat, kula urip dawuhipun para ulama, wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq min quwwatihi. Orang yang punya tenaga, berikan tenaganya untuk kemanfaatan kepada sesama. Apapun profesi kita, apapun status kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tasih 100% napa sampun 40%? Tasih semangat? Brenget. Wong mau pirose niki pidato mriki. Coba kula tangi malih lek salah nggih anjen wassalam. Coba saya tanya dijawab dengan cepat karena insya Allah jawabannya mudah. Pokoknya jawabnya sing buanter kali kompak. Kopiah saya warnanya apa? Kopiah saya warnanya apa? Tisu di depan warnanya apa? Kapas warnanya apa? Lampu warnanya apa? Tisu warnanya apa? Kopiah saya warnanya apa? Sapi minum apa? Rata-rata muslimat jawab sapi ngombe susu. Berarti muslimat Tirtoyodo uripe sampun makmur sedaya. Lek duwe sapi ini digawe ngombe, lah tamu niku di Malang digawe banyu putih. Tetapi wonten jaene niki. Setunggal malih lek salah wassalam gak sida 30 menit, 20 menit dingenan. Insyaallah setengah 3 pun mantep iki ngaos kula. Coba kula tanggleti malih. Bendera NU warnanya apa? Seragamnya muslimat warnanya apa? Seragamnya sahabat Ansor warnanya apa? Seragamnya Fatayat warnanya apa? Daun warnanya apa? Rumput warnanya apa? Bendera NU warnanya apa? Jerapah makan apa? Yang jawab jerapah makan rumput aliran sesat. Boten nate dolen ten kebon binatang. Monggo kali diojo. Jenengan semerap jerapah nih. Gulune lah duwo itu nah. Jenengan peksa mangan suket iki ya napa? Apa dia harus menekuk lehernya? Satu pertanyaan lagi, wonten sing salah wassalam pun. Lah nglamun kabeh iki jamaah. Kopiahnya Gus Zain warnanya apa? Hitam. Kopiahnya bapak-bapak yang sama seperti Gus Zain warnanya apa? Hitam. Layar HP saya warnanya apa? Jasket yang saya pakai warnanya apa? Kopiahnya Gus Zain warnanya apa? Salon di depan warnanya apa? Kelelawar tidurnya kapan? Wonten sing jawab malam, wonten sing jawab siang. Rupanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kelelawar tidurnya kapan? Malam pun berarti gangsal menit malih. Kategori manusia yang keempat hanya bisa dicapai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjadi perhatosan dados perhatosan Bapak Ibu, jangan lelah menjadi orang baik, karena kita diciptakan oleh Allah agar menjadi makhluk yang baik. Meskipun kualitasnya tidak seperti Yai Bisri Sansuri, tidak seperti Yai Abdul Wahab Hasbullah, tidak seperti Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Temriki sing dados guru TPG angkat tangan. Termasuk kula nggih guru TPG. Lha gak ngaku ah. Sing dados guru TPG. Wonten ten kitab Arba'una Hadisan fi Fadlil Quran. 40 keutamaan tentang Al-Quran. Wonten setunggal riwayat, wa man kana harisan alaihi wala yastati'uhu wala yada'uhu ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'a asyrafi qaumi. Siapa orang yang berusaha membaca Al-Quran tapi dia tidak mampu, bacaannya tidak seperti waosane Romo Yai Basari Alwi,
Dia berusaha mendalami Al-Quran, tapi tidak seperti Mbah Yai Arwani Kudus. Boten saged mencapai makomnya Mbah Yai Munawir Krapyak. Wala yada'uhu, tapi dia tidak meninggalkan dan dia tidak lelah memperjuangkan kebaikan itu. Nopo yang dijanjikan dalam riwayat ini, ba'athahullahu yaumal qiyamah ma'a asyrafi qaumih, maka di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama ulama-ulama ahli Al-Quran. Kok mboten enten sing amin? Di antara 7 golongan yang akan dinaungi Gusti Allah itu imamun adil. Kita diberi jabatan, kita diberi kedudukan, tantangannya besar, tapi berusaha meskipun wala yastati'u, saya tidak mampu. Seperti adilnya Al-Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz, wala yada'uhu, tapi piyantune boten mutung, terus berusaha. Maka nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama pemimpin-pemimpin yang adil. Guru-guru TPQ insya Allah karena circle-nya sama, frekuensinya sama, berjuang di bidang keilmuan, insya Allah di akhirat dikumpulkan bersama Imam Qurtubi, dikumpulkan bersama Imam Nawawi, dikumpulkan bersama Imam Rafi'i dan ulama-ulama besar lainnya. Allahumma. Riwayat ini kemudian diberi dalil, wa idan nufusu zuwijat. Di hari itu jiwa-jiwa dipertemukan oleh Allah. Lalu ada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, yukranu kullu rajulin ma'a kulli qaumin kanu ya'maluna ka'amali. Nanti di hari kiamat setiap orang akan dipertemukan dengan orang yang memiliki frekuensi amal perbuatan yang sama meskipun kualitasnya berbeda-beda. Maka jangan lelah menjadi orang baik. Role model uswah hasanah kita bagaimana perjuangan Kiai Ahmad Hasan. Semoga kita 1%, 2% berusaha menggandeng beliau, berusaha memiliki perjuangan yang sama. Terakhir penutup ijazah doa, mugi-mugi saged ngamalaken. Allahumma dungone donga Nabi Ibrahim. Mangke berusaha kita hafalkan, tapi lek boten apal-apal, mangke wangsul jenengan bikak surat Asy-Syu'ara ayat 84. Asy-Syu'ara ayat itu. Halo, Asy-Syu'ara ayat 84. Nabi Ibrahim itu berdoa, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi generasi setelahku. Nabi Ibrahim nyuwun ten Gusti Allah meskipun beliau berkalang tanah, meskipun beliau sudah meninggal dunia, minta kepada Gusti Allah supaya beliau tetap menjadi lisana sidqin. Dalam Al-Qurtubi diartikan at-tanaul hasan, pujian yang baik ketika doa ini dikabulkan oleh Gusti Allah. Kinten-kinten dungane Nabi Ibrahim ini diijabah kali Gusti Allah napa mboten? Nabi Ibrahim satu-satunya nabi setelah Nabi Muhammad yang tetap kita sebut dalam sholat kita, dalam tasyahud apa? Tasyahud akhir sholawat Ibrahimiyah. Apakah ketika beliau minta supaya beliau tetap menjadi buah tutur yang baik itu kemudian tujuannya pamer, tujuannya sombong? Boten. Secara singkat tujuannya 3. Yang pertama asy-syahadah, yang kedua asy-syafa'ah, yang ketiga dzurriyyah sholihah. Yang pertama kepingin disakseni kali tonggo-tonggone, kali rencang-rencane bahwa beliau adalah orang yang baik. Semoga ketika kita berdoa dengan Asy-Syu'ara ayat pinten kala wau 84, tetangga kawan handai tolak, kapanpun kita wafat
mereka memberikan kesaksian yang baik untuk kita. Biasanya ditangleti kali Pak Mudir ketika jasad sudah ada di keranda. Almarhum niki semasa hidupnya tiang sae nopo tiang sae. Panjenengan jawab napa? Boten enten pilihane Pak Mudir. Tapi kalau dia baik, yang kedua asy-syafa'ah. Nanti sesama orang beriman akan saling memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Kita mengenalkan diri kepada orang lain, berusaha baik di depan mereka, menebarkan kebaikan, kemanfaatan. Jangan sampai berbuat zalim, aniaya kepada mereka. Ketika orang yang dizalimi di sepertiga malam terakhir berdoa kepada Allah dan ternyata doanya jelek untuk kita, jangan sampai doa jelek orang yang pernah kita zalimi menyulitkan hidup kita sepanjang hidup kita, karena doanya dengan Gusti Allah tidak ada hijab apapun. Tapi kalau kita berusaha menebarkan kemanfaatan, apapun diri kita, status kita, datang ke sana, datang ke sini, mengenalkan, bukan tujuannya pamer, tapi kepingin bisa saling memberi syafaat. Singkat cerita, ketika seluruh penghuni neraka masuk ke dalam neraka, penghuni surga masuk ke dalam surga, kalian dawuhipun Kanjeng Nabi asyaddu munasyadah, sangat gigih memperjuangkan keselamatan teman-teman kalian. Sekelompok manusia menghadap kepada Gusti Allah, ya Allah, saya punya teman di Tirtoyudo, jamaah muslimat, kanu yusalluna ma'ana, ketika hidup mereka sholat bersama kami, wa yasumuna ma'ana, mereka berpuasa bersama kami, wa yahujjuna ma'ana, mereka haji bersama kami. Tapi kula kok boten panggih piyantune ten swarga, berarti kan piyantune ten neraka Gusti Allah. Lalu Allah dengan rahmatnya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang demonstrasi dalam tanda kutip itu untuk masuk ke dalam neraka, menjemput dan mengeluarkan teman-temannya. Dalam riwayat mereka disuruh pakai pakaian tertentu sehingga api neraka tidak menyentuh mereka sama sekali. Lek zaman koyok ten corona covid damel APD. Jenengan corona covid menangi nggih? Sampun lahir jenengan. Oh, walaupun lahir Pak soro singen. Padha aku yo menangi. Fayukhrijuna khalqan katsira. Akhirnya orang ini mengeluarkan teman-temannya dari neraka itu dalam jumlah yang sangat banyak. Berarti kita itu mengenalkan kebaikan kepada orang lain tetap lillahi ta'ala, tujuannya supaya diantara kita saling memberi syafaat. Mugi-mugi ten swarga mangke saged gandol sarunge gozen. Allahumma amin. Mugi-mugi beliau pas sarungan nggih kenceng ngoten. Lek moro rada anu lah brodol. Terakhir, dzurriyyatan shalihah. Nabi Ibrahim donga waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Karena apa? Mengharapkan keturunan yang soleh dan solehah. Lek sedanten soleh-solehah seneng apa mboten seneng? Bapake soleh, ibuke solehah, anak-anake solihun, tetanggae solihin. Sedanten soleh. Dan itu dikabulkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak putra dan keturunan beliau yang menjadi Nabi dan Rasul, bahkan menjadi pungkasan para nabi, Sayyidul Wujud, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi mengumumkan bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul, logis manusiawi sebagian suku Arab datang kepada Kanjeng Nabi. A'limni man anta ya Rasulullah. Panjenengan iki sinten Rasulullah? Kok moro cara kasare kok ngaku nabi, ngaku rasul? Panjenengan iki sinten? Kenalkan paduka kepada kami ya Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, innama ana dakwatu Ibrahim wa busyra Isa. Aku hanyalah hasil doa orang tuaku, leluhurku Nabi Ibrahim alaihissalam, dan akulah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Artinya apa? Kerasulan Nabi Muhammad juga berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sebagai oleh-oleh
monggo diamalaken ayat kepinten kalau wau 84 surat napa Asy-Syu'ara. Monggo supados familiar di lisan kita berusaha membaca. Lek saged langsung hafal, saya pimpin 1 kali, panjenengan tirukan 1000 kali. Tak tinggal mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Bandar, Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Terakhir saya baca 1 kali, panjenengan tirukan 3 kali sambil merem niat ngapalaken. Nalikane panjenengan merem terus melek, insyaallah kula sampun ilang. Saya pimpin 1 kali. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Monggo. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Al-Fatihah. Demikian ingkang saged kula aturaken. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, kalau ada yang salah berarti panjenengan salah paham. Soale dagune pindah temudi sapi ngombe napa? Sing boten guyon. Semoga sambung silaturahim dunia akhirat, manfaat barokah selama-lamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk acara yang kelima, yakni doa, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh akhina kiram Kiai Haji Zainal Arifin Asam pada itu tentang kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemauan matang doa kita. Setelah ini doa masing-masing. Kula memimpin Fatihah mawon, panjenengan monggo kelawan barokah majelis nyuwun napa mawon ingkang panjenengan suwun kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Kelantan majelis ini kita hadirkan dan kula jenengan sami rawuh niate insyaallah ngaji. Tiang lek niate ngaji insyaallah lenggahe tercatat penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kula boten semerap jenengan gadah pengarepan napa mawon dhateng Allah Subhanahu wa taala, jenengan donga sareng piyambak-piyambak kula mimpin Fatihah mawon. Tapi saderenge kula mimpin Fatihah, cek kula jenengan ketok apal Qur'ane. Wau kan wonten pertanyaan kedua saking ayat wasiqal ladzina taqau. Ngapunten dokter, kita jawab ya dokter. Cek mboten kula jenengan diarani kaya dokter kopat kapit mawon. Guyane dokter, kita bacakan ayat, tapi subhanallah arti makna ayat ini sesuai insyaallah dengan kalau mau diwawasakan kali dokter lanjutannya lengkap sesuai dengan agenda kita ngaji, yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum
khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini mungkin isyarah yang mungkin tidak sengaja oleh dokter sebutkan, dan ini Allah perjalankan mungkin bahwa agenda kita ngaji pada hari ini insyaallah diridani oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum, tiang sing kemudian nggadai takwa datang Allah digiring kalian Allah ilal jannati zumara, bareng-bareng ngelumpuk dilumpukno datang swargane Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha, sehingga kalau jenengan ada di hadapan surganya Allah, futihat abwabuha, dibuka lawangi, wa qala lahum, kemudian ngendikan penjaga daripada surga ini tadi, khazanatuha salamun alaikum, mugi-mugi selamat anggone sampean kabeh sing wis ana ning ngarepi lawang swarga. Tibtum fadkhuluha khalidin, muga-muga sampean kabeh penak kabeh mlebu nang jero swarga, khalidin hale kekal di jero swarga. Sekali lagi, ini tadi tidak disempurnakan oleh beliau Kiai Haji Dr. Faris Khairul Anam, tapi kula nyempurnaaken mugi-mugi sing boten kesebat wau, ini isyarah bahwa kita semuanya muttaqin, kita semuanya ahli takwa dan Allah besok mlebu swarga sedaya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo panjenengan kita panyuwunan napa dhateng Allah Subhanahu wa taala saged ngangkat tangan piyambak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Ketua yang musta'in dan mustaqim siratal ladzina saking kula pangapunten wau wonten radi dan ketinggal rawuhe Rais Syuriah BJNU lajeng keluar di pondok saking pondok pesantren Salafiyah Bihar Bahri Asali Fadhailur Rahmah menika Gus Syukron lajeng Gus Akmal lajeng mbah-mbah ingkang rawuh nggih niki ingkang wau boten kasebat menawi saking beliau Ustaz Dr. Kiai Haji Faris Khairul Anam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.